Situasi transfer kembali memanas. Kali ini ada pemain yang ternyata mendapat tawaran dengan nilai fantastis. Halo sobat bola sekalian, situasi transfer Liga Indonesia saat ini masih belum benar-benar usai. Justru karena sekarang mulai mendekati kick-off kompetisi, sekitar 10 hari lagi kompetisi Super League bakal dimulai, maka tiap klub juga justru makin menggenjot usaha transfernya supaya bisa mendapatkan pemain berkualitas yang memang mereka inginkan demi memperkokoh komposisi skuad yang dimilikinya. Tapi, di tengah kesibukan para klub yang sekarang lagi berusaha untuk mendatangkan pemain, ada salah satu klub yang rumornya ternyata pemain andalannya justru diminati oleh klub lain. Bahkan gilanya lagi, klub yang bersangkutan udah siap untuk mengeluarkan dana besar demi bisa mendapatkan pemain tersebut. Jujur, ini jadi situasi yang sangat luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dan bahas dari situasi ini. Maka karena ini jadi situasi yang menarik, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas situasi tersebut. Kita bahas mulai dari siapa pemain yang diincar, klub apa yang mengincar, hingga kita kupas tuntas apakah rumor ini kebenarannya valid. Semua kita bahas di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi klub yang pemainnya dirumorkan mendapat tawaran dari klub lain adalah Persib Bandung. Menarik situasinya, padahal sekarang Persib lagi fokus sama pertandingan playoff ACL2, tapi ternyata malah ada rumor yang bilang demikian. Disclaimer, video ini tujuannya adalah untuk membedah rumor yang saat ini beredar di sosial media. Karena sekarang perkembangan informasi sangat cepat, sangat banyak, terkadang ada juga yang informasinya kurang jelas. Nah, untuk menjawab keraguan dari rumor yang saat ini beredar, kita di sini bakalan membedah apakah rumor tersebut bisa nggak sih buat kita percaya. Jadi sekarang, Persib memang lagi fokus sama persiapan untuk laga menghadapi Manila Digar. Di tengah situasi sekarang, seminim mungkin skuad Persib berusaha untuk dihindari dari berbagai macam distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi serta fokus yang mereka miliki. Mereka benar-benar difokuskan untuk melakukan kegiatan latihan, tapi walaupun begitu, sebenarnya ada agenda yang bakal mereka jalani, yaitu kegiatan launching squad dan juga jersey anyar Persib untuk musim depan, yang pelaksanaannya ada di tanggal 25. Kemarin kita sempat bahas terkait bocoran dari jersey Persib, dan di luar dugaan ternyata bocoran atau penjelasan yang kita sampaikan sebelumnya itu agak mirip-mirip sama siluet atau kode jersey baru yang diberikan oleh Persib maupun Kelme. Kalau sampai benar atau setidaknya mirip, harusnya keren ya. Yang terpenting tentunya Persib bisa punya desain maupun kualitas jersey yang benar-benar bagus dan juga berkualitas. Nah, tapi balik lagi kita bahas ke persiapan yang dilakukan oleh Persib sekarang. Sebenarnya untuk komposisi skuad Persib yang sekarang udah cukup ideal kalau tantangannya hanya untuk melawan Manila Digar. Dari segala macam posisi, bisa dibilang udah cukup mumpuni. Jadi sebenarnya situasi tersebut bikin Persib sekarang agak istirahat sama pergerakan transfernya. Yang mereka lakukan adalah benar-benar fokus sama laga lawan Manila Digar. Kenapa? Karena hasil dari pertandingan lawan Manila Digar justru bakal jadi penentu langkah transfer Persib selanjutnya. Kalau mereka bisa menang dan lolos ke fase grup ACL2, kemungkinan besar Persib masih akan mendatangkan pemain baru dan bakal mengubah sedikit komposisi skuad yang mereka miliki. Karena kalau Persib mau bersaing di fase grup ACL2, mengingat mereka tergabung ke dalam grup yang gak mudah, ada Viettel FC, ada Melbourne Victory, bahkan FC Seoul, otomatis mereka harus meningkatkan kualitas skuad ke level yang lebih tinggi kalau mau memperbesar peluang untuk lolos dari fase grup ACL2. Sedangkan kalau semisal, nauzubillah, Persib ternyata kalah dari Manila Digar, maka aktivitas transfer pemainnya kemungkinan gak akan banyak perubahan. Karena dengan materi pemain yang ada sekarang, jelas ini jadi materi pemain yang sangat cukup kualitasnya untuk Persib menghadapi kompetisi ACGL. Makanya kalau di momen sekarang, ada beberapa rumor yang muncul, memang harus kita telah lebih dalam supaya kita tahu tingkat keakuratan dari rumornya apakah benar atau tidak benar. Nah sekarang situasinya, tiba-tiba ada rumor yang menyebut bahwa salah satu pemain andalan Persib Bandung, yaitu Patricio Matricardi, kabarnya diminati oleh salah satu klub unggulan di ASEAN,
yaitu Lion City Sailors. Sebenarnya ini bukan rumor yang baru, tapi sekarang rumor ini kembali mencuat. Pasalnya Lion City Sailors ternyata masih belum mau mengendorkan usahanya buat mendapatkan Patrizio Matricardi. Mereka berusaha semaksimal mungkin melakukan apapun, termasuk mengeluarkan biaya transfer yang fantastis untuk melepas Patrizio Matricardi. Kenapa LCS sengotot itu buat mengincar Pato? Sebenarnya memang masuk akal juga, karena Pato ini merupakan pemain bertahan yang permainannya sangat baik dan juga sangat tenang. Mungkin dia bukan tipe pemain yang bisa jadi pemain yang paling bersinar di setiap laganya, tapi kemampuan yang dia miliki justru sangat ideal untuk memberikan ketenangan kepada klubnya agar bisa bermain dengan lebih maksimal. Dan hal tersebut mampu dilakukan Pato bukan cuma ketika berkompetisi di liga domestik aja, tapi juga ketika main di level Asia. Pato nyatanya tetap mampu menunjukkan kualitas yang sama baiknya. Dan masalah buat Lion City Sailors untuk mendapatkan Pato adalah pagarnya memang bisa dibilang terlalu tinggi, Pak. Karena situasinya, Patrizio Matricardi sekarang jadi andalan utama di lini pertahanan Persib. Mau siapapun partnernya, mau Daniel Loncar, Gabi, atau bahkan Julio Cesar, rasanya Pato ini jadi pemain yang selalu jadi pemain yang diandalkan untuk posisi pemain bertahan di sebelahnya. Ditambah lagi Pato ini juga punya kontrak di Persib yang masih sangat panjang, yaitu sampai tahun 2028. Masih sangat lama. Artinya kalau LCS pengen mendapatkan Pato, usahanya tentu gak mudah. Mereka harus mengeluarkan dana yang gak sedikit buat bisa nebus Patrizio Matricardi. Kemudian, kalau sekarang kita lihat keseriusan LCS untuk merekrut Pato, sebenarnya mereka cukup butuh juga pemain tambahan berkualitas di posisi bek tengah. Walaupun mereka juga udah punya 3 pemain bertahan asing, tapi gak menutup kemungkinan bakal ada perubahan yang dilakukan jika Pato benar-benar mereka datangkan. Dan menurut rumor yang beredar, kabarnya LCS siap menggelontorkan dana yang besar demi seorang Patrizio Matricardi. Tapi masalahnya, setelah kita telusuri sumber beritanya, ternyata kita nggak mendapatkan sumber berita yang kredibel terkait rumor ini. Bisa dibilang ini cuma rumor yang berkembang di media-media atau akun fanbase sepak bola aja. Gak ada konfirmasi resmi dari pihak yang kredibel bahwa LCS saat ini punya ketertarikan yang tinggi untuk Patrizio Matricardi. Maka itu jadi situasi yang gak perlu dikhawatirkan secara berlebih sama para bobotoh kalau nantinya Pato bakal hengkang dari Persib. Karena situasinya sekarang, Pato memang masih fokus untuk bermain bersama skuad Persib, dan Igor Tolić juga tentunya masih sangat membutuhkan ketenangan dari seorang Patrizio Matricardi di lini pertahanan Persib. Apalagi seperti yang kita bilang di awal, bahwa jika nantinya Persib berhasil menang lawan Manila Diker, otomatis mereka butuh peningkatan kualitas. Sedangkan kalau Pato malah dilepas, walaupun Persib punya peluang untuk mendapatkan pemain yang sama baiknya atau bahkan jauh lebih baik, tapi belum tentu ketenangannya bisa sama kayak Patrizio Matricardi. Belum tentu pemain tersebut bisa cocok jika diduetkan dengan pemain siapapun di lini belakang Persib. Kemudian, kalau bicara peningkatan kualitas setelah lawan Manila Diker, memang masih ada beberapa posisi yang kualitasnya bakal ditingkatkan. Yang pertama, yaitu pemain di posisi kiper. Ini bahkan udah mendapatkan jaminan atau garansi langsung dari pelatih kiper Persib, yaitu Mario Djordjic, bahwa dalam waktu dekat, mau bagaimanapun kondisinya, Persib bakal kedatangan pemain baru berkualitas untuk mengisi posisi kiper. Kedua, yaitu pemain di posisi nomor 9. Ini juga jadi posisi yang berpotensi besar bakal ditingkatkan kualitasnya. Karena sekarang cuma ada 2 pemain yang available untuk mengisi posisi tersebut, yaitu Balša Sekulic dan juga Ramon Tanque. Sedangkan Ramon, dia ternyata jadi pemain yang mendapatkan evaluasi besar-besaran dari coach Igor Tolić. Lantaran performanya memang gak kunjung stabil, bahkan gak mengalami peningkatan. Maka situasinya untuk Ramon Tanque, jika Persib bisa menang lawan Manila Diker, dia kemungkinan besar jadi pemain yang akan mendapatkan rotasi. Dalam artian, Ramon kemungkinan bakal dipinjamkan dan Persib bakal mendatangkan striker asing baru. Sedangkan jika Persib kalah, maka Ramon akan tetap bertahan. Dia masih bakal dikasih kesempatan di skuad Persib buat kembali menunjukkan atau membuktikan kualitas yang dimilikinya di lini serang Persib Bandung. Jadi ya itulah gambaran terkait situasi transfer. Khusus buat situasi transfer, memang kondisinya sangat dinamis. Ada banyak perubahan yang bisa aja terjadi dalam waktu singkat, yang tadinya aman jadi gak aman, begitupun sebaliknya. Dan gua rasa itu memang kenikmatan dari kita mengikuti situasi transfer.
perubahan informasi, tebak-menebak pemain, itu jadi situasi atau suatu hal yang menarik yang bisa kita nikmati perkembangannya. Dan untuk sekarang, per video ini dirilis, Persib bakal segera memperkenalkan jersey terbarunya untuk musim depan. Sesuai dengan yang kita bilang beberapa waktu yang lalu juga, bahwa kita harus menjaga ekspektasi terkait desain jersey yang nantinya akan dirilis. Mau bagaimanapun desain yang nantinya di-reveal, itu harusnya jadi desain terbaik yang bisa Persib gunakan untuk musim depan. Jadi itu penjelasan terkait situasi terkini dari Persib Bandung. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Perubahan apa yang bisa atau harusnya Persib lakukan? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zinein Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!